Oke semuanya, gimana lebaran hari ketiga kalian? Lutingan aman, kue lebaran udah habis. Coba kalian sebutin hasil jarahan lu, itu mau lu gunain buat apa? Apakah buat top up diamond, atau buat buku pelajaran? Paket data? Atau mungkin ada kalimat duitnya mama aja yang nyimpen ya dek? Kalau emang gitu, gua bakal menghibur kalian semua yang hasil jarahannya malah dijarah emas sendiri. Di mana pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang sangat dicintai oleh para lolicon dan juga sotakon di seluruh dunia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat memencet tombol subrek dan like di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian, supaya event giveaway spesial 50.000 subrek nanti gua bisa laksanakan di akhir Mei nanti. Oke, langsung saja. Enjoykan posisi rebahan kalian, singkirkan tangan kiri serta tisu kalian sejauh mungkin. Dan inilah dia, Tensei Kizoku episode keempat. Scene diawali dengan memperlihatkan Kain yang tengah berada di hadapan para dewa. Kain rupanya hendak berkonsultasi soal statusnya yang sangat di luar nalar. Zenon pun memberitahukan status yang dimiliki Kain saat ini memang tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Dirinya bahkan menawarkan Kain untuk menjadi setengah dewa seperti halnya hewan suci dan juga naga suci. Setelah itu, Zenon dan juga Pana meminta Kain untuk membuatkan game di dunia itu. Mereka memintanya untuk dibuatkan game berdasarkan pengetahuan Kain di bumi. Kain yang berpikir singkat auto menyadari jika dirinya bisa membuat suatu produk yang tidak pernah ada di isekai, maka produk itu pasti akan sangat populer. Scene berlanjut di sebuah toko baju. Kain yang tidak kuat memutuskan keluar dari toko itu. Dan tadi sengaja bertemu dengan Palma yang sedang berlatih di toko pamannya yang bernama Tamanis. Di mana ternyata toko Tamanis menjual berbagai macam barang. Setelah sedikit memikirkannya, Kain meminta Tamanis untuk membuatkan sebuah game untuknya. Karena idenya sudah ada, Kain meminta Tamanis untuk memproduksi dan menjual game tersebut. Setelah diberi penjelasan, ternyata itu adalah game reverse. Karena sangat simpel dan menarik, Tamanis dengan senang hati akan membuatkan barang itu. Karena bahan-bahan yang dibutuhkan juga dirasa cukup murah baginya. Kain yang senang pun memintanya untuk membuatkan sebuah prototipe dulu sebelum diperjualbelikan. Sebagai awalan, Kain nampak memberikan satu koin emas yang dirasa kebanyakan oleh Tamanis. Namun, karena Kain yang memintanya untuk menganggap satu koin itu sebagai investasi awal, Tamanis menerimanya dengan rasa penuh tanggung jawab. Setelah berpamitan, Kain yang lupa dirinya tadi sedang berbelanja membuat sang kakak menunggunya dengan wajah yang sangat cemberut. Di saat Rene yang baru aja mengomelinya, dirinya dibuat luluh berkat skill gombal Kain yang terlalu overpower. Namun masalah tidak cukup sampai sana, karena Kain yang harus meladeni sang kakak setibanya di rumah nanti. Karung mana karung gue karung. FBI open up. Rene kemudian meminta Kain untuk ikut mencoba baju barunya. Namun untungnya Sylvia datang dan memberitahukan Tamanis yang meminta Kain untuk datang ke tokonya. Dan ternyata Tamanis telah menyelesaikan prototipe yang diminta oleh Kain sebelumnya. Kain nampak sangat senang karena reverse yang dibuat oleh Tamanis dirasa sangat mirip dengan reverse di kehidupannya dulu. Setelah melihat gameplaynya, hal itu sontak saja membuat Tamanis menjadi terkejut dan merasa game reverse pasti akan sangat populer di masyarakat. Kain kemudian meminta Tamanis untuk membuatkan reverse dalam dua versi, yaitu versi bangsawan dan versi rakyat biasa. Karena Kain tahu para bangsawan dan juga pedagang kaya pasti akan menyukai barang yang nampak sangat mewah bagi mereka. Sebagai awalan, Tamanis diminta untuk membuat 50 unit reverse bangsawan dan 1000 unit reverse biasa. Setelah mendengar jumlah unit yang harus dibuat, Tamanis memberitahukan perusahaannya yang tidak memiliki anggaran banyak untuk membuat semua itu. Di tengah kebingungannya itu, Kain dengan senang hati memberikan 5 koin emas untuk menjadi modal awal Tamanis. Hal itu sontak saja membuat Tamanis menjadi terkejut dan berat bekerja dengan sekuat tenaga.
Setelah menerimanya, Tamanis mengajak Kain untuk membuat kontrak dengan Dewa Dagang. Karena dengan bersumpah menggunakan kontrak dewa, maka selama 3 tahun ke depan, takkan ada orang yang bisa meniru karya original Kain. Bersama dengan menghilangnya reverse tadi, kontrak dengan dewa pun telah selesai. Dengan begitu, produk reverse telah menjadi milik mereka. Setelahnya, Kain meminta untuk dibuatkan satu reverse versi bangsawan yang akan dihadiahkan ke keluarga kerajaan. Mendengar sontak saja membuat Tamanis terkejut dan merasa tidak pantas karena dirinya hanyalah perusahaan menengah ke bawah. Setelah menerimanya, Palma kagum dengan koneksi yang dimiliki oleh Kain. Namun dalam hati, Kain merasa itu bukanlah sekedar koneksi biasa. Kain kemudian baru teringat soal reverse yang tadi menghilang, yang mana dirinya berharap para dewa bisa menikmati game yang ia ciptakan itu. Singkat cerita, Kain sepertinya lupa bahwa dirinya harus menghadiri pesta debutnya. Di sepanjang perjalanan, sang ayah terus-menerus mengingatkan putranya itu supaya berhati-hati dengan semua bapak-bapak yang menolakkan putri mereka. Sesampainya di sana, Kain dipanggil oleh sang bapak yang sedang bersama Pak Erik dan Shiruko. Karena episode kedua kemarin adalah event informal, kali ini mereka diwajibkan untuk menunjukkan formalitas untuk saling menghormati status bangsawan yang mereka miliki. Pak Erik yang berterima kasih, namun masih memendam rasa kesal karena kesalahpahaman sebelumnya. Shiruko kemudian mencairkan suasana dengan menyapa husbunya itu. Setelah perkenalan dan ucapan terima kasih secara formal, Kain tanpa disangka-sangka mengaktifkan mode buayanya. Pak Erik yang sengaja batuk untuk memecah kemesraan kedua anak mereka nampak terkejut karena meski Kain baru berumur 10 tahun, namun dirinya sudah bisa menangani hati wanita dengan sangat lihainya. Pak Garm pun beralasan itu karena Reine yang selalu membuat Kain untuk terus-menerus memujinya. Usai berpamitan, Pak Garm masih terkejut dengan gobelan maut Kain tadi. Kain pun beralasan dirinya telah terbiasa karena Reine yang akan marah jika tidak terus dipuji. Bersamaan dengan suara trompet yang dibunyikan, terlihat Raja, Ratu, dan Teresu yang menyambut kedatangan semua tamunya itu. Setelahnya, para tamu dipersilakan untuk menyapa keluarga Raja. Dan ketika giliran keluarga Silford, Kain lagi-lagi mengaktifkan skill buayanya hingga membuat Raja mempertanyakan didikan buaya macam apa yang diajarkan oleh Pak Garm. Demi bisa mencarikan suasana, Kain meminta izin untuk menunjukkan game yang ia bawa sebagai hadiah untuk sang raja. Setelah ditunjukkan, sang raja sangat tertarik dan meminta Kain untuk datang ke ruang tamu setelah acara selesai. Dirinya juga ingin membahas soal perlakuan Kain pada Teresu tadi. Selesai dengan sesi menyapa keluarga raja, Kain diminta oleh sang ayah untuk bertingkah layaknya bocil normal lainnya. Mendengar membuat Kain sadar bahwa tidak ada bocil yang sudah memulai bisnis dan menjadi seorang baron di umur 10 tahun. Tak lama kemudian, Shiruko datang dan mengajak Kain untuk ngebucin bersama dengannya. Setelah itu terlihat Kain dan juga Shiruko yang sedang ngebucin berdua. Karena bestinya yang tidak bisa mengobrol dengannya dulu, Shiruko merasa bahagia dengan adanya Kain di sisinya. Kain agak tidak enak karena selalu dipanggil dengan sebutan tuan, meminta Shiruko untuk mengganti panggilannya. Setelah ditawari dua panggilan itu, Kain lebih memilih untuk dipanggil dengan sebutan Kun di belakangnya. Dan hal itu membuat kita semua pengen ngarungin Shiruko abis ini.
tengah kebersamaan mereka, 3 bocil kematian datang dan mengganggu suasana yang ada. Si bocil gendut yang memuji Gang Shiroku berharap nantinya Shiroku akan jatuh hati dengannya. Mimpi lu bocil! Namun, Shiroku menanggapinya dengan sangat dingin. Singkat cerita, karena kesalahpahaman yang terjadi, ketiga bocil ini mengira Kain adalah putra baron yang sangat tidak sopan bagi mereka. Hal itu sontak saja membuat ketiga bocil dajal ini menentang Kain untuk adu mekanik dengan mereka. Di luar istana, Kain yang merasa Shiroku tidak perlu ikut malah mendapatkan godaan dari Shiroku yang langsung memeluknya. Ketiga bocil dajal itu kembali mengganggu kemesraan Kain dan juga Shiroku. Mereka mencoba tampil keren dengan menunjukkan berkah yang telah diberikan oleh dewa. Namun mereka malah dikacangin dengan Shiroku yang kembali bermesraan dengan Kain. Sebagai pertunjukan pembuka, bocil hijau inilah yang akan menampilkan sihir yang ia miliki. Setelah kebingungan dengan cara mengcasting sihirnya sendiri, bocil hijau ini nampak menggunakan buku sebagai katalisnya. Gini nih, kalau developer buat karakter atau skin, tapi entrance skillnya doang yang dibagusin. Karakter sama efek skillnya mah ampas banget. Giliran kedua adalah bocil koneng ini. Gua kasih tahu aja nih ya, entrance skillnya sama, cuma outfit dan output skillnya doang yang beda. Ampasnya sih dah pasti sama. Di saat si bocil lumutan berniat kembali adu keampasan, Shiroku menghentikannya karena merasa muak dengan ketiga bocil dajal itu. Dirinya kemudian meluruskan kesalahpahaman yang ada. Karena Kain yang ada di hadapan mereka saat ini adalah sosok baron dan bukannya anak baron. Shiroku kemudian memberitahukan bahwa Kain adalah putra ketiga Margrave von Silford, sekaligus orang yang telah menyelamatkannya dan putri Celestia dari serangan 30 orc seorang diri. Mendengar semua pencapaian Kain membuat ketiga bocil ini baru tersadar bahwa mereka pernah mendengar bocil seumuran mereka yang berhasil membasmi kawanan orc yang dipimpin oleh Jenderal Orc dan menjadi seorang baron di umur 10 tahun. Karena hal itulah, ketiga bocil dajal itu auto bersujud meminta pengampunan pada Kain. Setelah dimaafkan, ketiga bocil somplak itu langsung berpamitan pergi dari sana. Bersama dengan tawa Shiroku, dirinya menyindir Kain yang dirasa sangat kejam baginya. Karena Kain hanya diam saja, meski mengetahui ketiga bocil somplak tadi telah salah paham padanya. Shiroku yang berniat bercerita kepada bestinya, auto membuat Kain memohon supaya dirinya tidak melakukan hal itu. Baru aja diomongin, Teresu muncul dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Namun ketika Shiroku mau cepu, Kain dengan refleks langsung membuka mulut Shiroku dengan kedua tangannya. Teresu pun terkejut karena menyentuh bibir gadis yang belum menikah akan dianggap tidak senonoh. Teresu pun mengancam akan memberitahukannya kepada Pak Erik. Diri juga meminta mereka untuk berkata jujur padanya. Meskipun Kain terlihat panik, namun Shiroku tetap cepu pada bestinya itu. Teresu yang cemberut pun merasa iri karena dirinya yang juga ingin berkencan dengan Kain. Demi bisa ngempesin pipi waifunya itu, baru aja Kain ngajak Teresu untuk berkencan dengannya juga. Namun apesnya, kepanikan dengan sang raja yang muncul, sang raja mengajak Kain untuk ruang tamu bersamanya. Namun tidak cuma membicarakan soal game tadi, melainkan juga soal ucapan Kain barusan. Dan berakhirlah Lurus Anime Tensei Kisoku episode keempat. Biar gak lama-lama, gua bakalan skip komentar jujur gua dan menggantinya menjadi kata-kata motivasi. Episode ini mengajarkan kita
untuk pintar memuji seorang gadis. Kalau nggak mau dibacotin atau diulti sama cewek kalian sendiri. Contohlah Babang Kain, ngegombal langsung di depan bapaknya. So, makasih buat yang udah nonton Gakir Video dan sampai jumpa di episode kelima minggu depan. Bye-bye.